warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santino Vitarsari. Di sini saya akan melengkapi materi dari UAS dari mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Yang di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang kita ketahui tentang media, sumber, dan juga penilaian dalam pembelajaran dan disertai dengan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu adalah sumber pembelajaran, yang dimana sumber pembelajaran ini adalah suatu yang baik itu dari sekumpulan data yang berupa dengan ide seseorang dan juga dengan data fakta yang biasanya kita jumpai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santino Vitasari dengan NIM 2011210046. Di sini saya akan memenuhi atau juga melengkapi materi UAS dari mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Yang di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang kita ketahui tentang sumber, media, dan juga penilaian pembelajaran dalam pembelajaran berserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu sumber pembelajaran, yang dimana yang terdiri baik itu dari sekumpulan data atau ide pemikiran dari seseorang yang bisa berbentuk benda dan juga bisa berbentuk informasi, yang biasanya sebagai contohnya yaitu dari buku paket dan juga modul berserta dengan biasanya bisa kita temui di kebun binatang dan juga bisa di museum dan juga di masjid. Bisa itu dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Yaitu yang kedua yaitu adalah tentang media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran ini tersendiri yaitu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima pesan agar dapat merangsang suatu pemikiran dan juga perhatian dan juga minat dalam proses pembelajaran. Yang biasanya contoh dari media pembelajaran ini tersendiri yaitu berupa media visual dan juga audio visual dan juga fotografi, dan bisa juga berupa dengan peta ya. Nah, dari situ juga bisa disebut dengan media pembelajaran. Yaitu adalah penilaian dalam pembelajaran ini tersendiri yaitu adalah suatu cara yang digunakan oleh pendidik dalam mengukur kemampuan peserta didik itu sendiri agar dapat melihat seberapa dalam pencapaian peserta didik ini dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung, yang biasanya dicontohkan dengan dilakukannya dalam penilaian unjuk kerja yang dilakukannya dengan berupa praktek dan juga beberapa yang diarahkannya dalam sholat, seperti praktek sholat dan juga praktek dalam olahraga. Nah, seperti itu. Dan juga biasanya contohnya yaitu berupa dengan tes tertulis, yaitu diadakannya seperti ujian harian dan juga ujian tengah semester dan juga ujian akhir. Dan juga bisanya contohnya yaitu berupa dengan penilaian proyek. Sebagaimana siswa ini diberi suatu proyek oleh pendidik tadi kepada peserta didiknya untuk dapat diselesaikan, dan dengan proyek itu pendidik dapat melihat seberapa kemampuan peserta didik ini tadi dalam memecahkan suatu proyek yang telah diberikan oleh pendidik. Dan juga sebagai contohnya itu penilaian dalam keaktifan, bisa juga dalam memberikan dengan cara memberikan pertanyaan. Nah, selesai dari penerimaan materi. Nah, dari situ juga dapat kita menilai seorang peserta didik tadi kemampuannya sebatas mana yang telah kita sampaikan materinya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang sumber dan juga media dan juga penilaian dalam pembelajaran berserta dengan contohnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.